Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao mencari adiknya di wilayah domain abadi yang paling ditakuti, yaitu wilayah kuno domain abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao berdiri di depan pohon hitam besar ini, merasa sulit untuk menenangkan dirinya. Dewa Willow sebenarnya menuju ke tujuan akhir seperti ini. Apa yang dilakukan Dewa Willow? Apakah itu bertarung atau terjebak di tanah kegelapan? Pikiran Shi Hao naik turun dengan gelombang besar, benar-benar ingin segera membantai jalannya. Dewa Willow tak tertandingi, berani dan agung. Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terlepas dari apakah itu di masa lalu atau sekarang, Dewa Willow masih sangat berbeda dari yang lain. Dia meninggalkan cangkang dagingnya, roh primordialnya memasuki kegelapan, membantai jalannya begitu saja. Dewa Willow masih memiliki jenis gaya luar biasa ini, jenis kepahlawanan ini. Siapa yang bisa membandingkannya? Di Laut Realm, ombak naik dan turun, lautan meraung. Ada satu waktu ketika badai kegelapan melanda, kali ini sangat menakutkan, mencapai pulau ini. Ini adalah hukum alam dan ketertiban. Simbol dao besar melonjak dengan keras di laut, menyapu pulau. Shi Hao duduk di sana, tenang dan tidak bergerak. Dia sekarang kuat ke titik di mana dia bisa menghadapi badai kegelapan secara langsung, membiarkan ombak menghantamnya dan angin kencang menerpa tubuhnya. Dia tidak bergerak. Jika itu adalah Raja Abadi yang normal, mereka akan hancur berkeping-keping. Badai kegelapan membawa runi dao besar yang tak ada habisnya, menyapu ke arah pohon willow. Hujan deras mengguyur, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Itu hanya seolah-olah dunia akan dihancurkan. Shi Hao diam-diam berdiri di sana, tidak bergerak, ekspresinya muram saat dia menatap ke depan. Tiba-tiba, pohon willow hidup kembali. Setelah diserang, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya gelap, dikelilingi oleh awan berbintang, dililit oleh rantai tatanan ilahi yang tak ada habisnya. Tubuh pohon yang mencapai surga bergoyang. Puluhan ribu cabang hitam menjadi lurus sempurna, meretas ke arah badai itu seperti tombak hukum ilahi. Itu dihidupkan kembali, bagaimanapun juga, memiliki semangat. Ini mengembangkan semangat primordial baru, apalagi yang sangat kuat. Badai kegelapan pecah, sementara pohon itu sendiri tidak mengalami banyak kerusakan. Metode ini jauh melebihi Raja Abadi yang normal. Shi Hao tidak terkejut. Dewa Willow adalah Raja Abadi untuk memulai. Pada tingkat ini, begitu seseorang jatuh ke dalam kegelapan, roh primordial sejati meninggalkan tubuh, bagaimana mungkin roh primordial yang baru diproduksi menjadi lemah? Orang harus memahami bahwa ini adalah makhluk ultra evolusi yang diasuh dari tubuh Raja Abadi. Selama jutaan tahun terakhir, keterampilan daunnya pasti lama membuat kemajuan besar, pencapaiannya mencengangkan. Kenyataannya, di antara makhluk-makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan di dalam Realm Sea, semua yang merupakan Raja Abadi, begitu mereka bangkit dari kematian, tingkat kultivasi mereka tidak akan pernah kalah dengan ketika mereka masih hidup. Kemudian, dengan suara hong, cabang-cabang hitam tak berujung menusuk ke arah Shi Hao. Cahaya gelap berkembang, hukum alam beriak, aura kuat hingga ekstrim. Tangan kanan Shi Hao terulur ke depan. Begitu tangannya bergerak keluar, rantai tatanan ilahi emas itu padat seperti cabang willow emas. Mereka menembus kehampaan, bergegas keluar. Ini adalah metode Dewa Willow yang sebenarnya, terlalu mirip dengan teknik berharga yang ditampilkan pihak lain. Keduanya bentrok dengan sengit. Shi Hao tetap bergeming. Hukum ilahi Dewa Kegelapan-kegelapan ini bergetar, jelas terkejut. Pihak lain menggunakan metode hebat yang mirip dengan miliknya untuk menghancurkan serangannya. Siapa kamu? Dewa Willow Kegelapan melepaskan fluktuasi kehendak ilahi. Rantai ketertiban ilahi hitam memenuhi langit. Semua cabang willow menari-nari, auranya mengerikan. Ini adalah ahli yang tak tertandingi, sebanding dengan raksasa. Itu memiliki kekuatan mendominasi yang cukup, layak menjadi tubuh kegelapan Dewa Willow. Kerabat dekat dan muridmu di kehidupan sebelumnya, kata Shi Hao. Dalam hatinya, Dewa Willow adalah kekasihnya, tuannya. Itu sebelumnya memberinya terlalu banyak. Desa Batu, Shi Hao, Dewa Willow membawa suara keraguan, menanyakan hal ini. Mata Shi Hao meledak dengan cahaya ilahi, menjadi terkejut. Dewa Willow Kegelapan ini mengetahui hal-hal ini? Apakah itu mengingat kehidupan masa lalunya? Ya, aku Shi Hao. Aku dulu tinggal bersama dengan Dewa Willow di Desa Batu. Shi Hao mulai mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Saat itu, dia masih anak-anak, sementara Dewa Willow sepenuhnya hitam hangus, hanya memiliki satu cabang willow berkilau yang lembut. Itu dihidupkan kembali dari kematian, memulai semuanya dari awal. Dibandingkan dengan tahun-tahun tak berujung yang telah berlalu, itu hanyalah pengalaman beberapa dekade, tidak lebih dari sekejap dalam kehidupan Shi Hao. Namun, kesan yang tak terpadamkan tertinggal di hati Shi Hao, mempengaruhi seluruh hidupnya. Itu kamu. Dewa Willow mengacungkan cabang tatanan hitamnya, dengan lembut menurunkannya secara alami. Itu tetap diam untuk waktu yang lama, dan baru kemudian ia berkata,
Awalnya, ada prasasti lain di sini, disegel di dalamnya adalah jejak roh primordial. Mereka memberikan deskripsi sederhana tentang beberapa peristiwa lama di masa lalu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia langsung mengerti. Pohon Willow kegelapan ini tahu tentang beberapa peristiwa di masa lalu. Itu karena Dewa Willow mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam kegelapan, ini bukan bencana yang tak terduga, jadi itu membuat persiapan yang cukup. Itu meninggalkan beberapa informasi untuk roh primordial yang baru diproduksi. Pada akhirnya, Dewa Willow ini mengikuti Shi Hao keluar. Meskipun itu bukan Dewa Willow masa lalu, semangat primordialnya berbeda, Shi Hao masih merasakan jenis emosi khusus terhadapnya, melihatnya sebagai orang yang dicintai. Persis seperti Huo Ling Er saat ini, sifat bawaannya tidak buruk, sangat mirip dengan sifatnya di kehidupan sebelumnya. Ini juga terjadi pada Dewa Kegelapan Willow. Selain itu, ia masih memiliki sebagian dari jejak kehidupan sebelumnya. Itu adalah tubuh yang sama, tetapi roh primordial yang berbeda. Itu benar-benar bisa disebut terlahir kembali dari kehidupan sebelumnya. Namun, pada akhirnya ini masih bukan Dewa Willow masa lalu. Shi Hao tidak bisa sepenuhnya memperlakukannya seperti Dewa Willow sejati. Jika itu adalah orang masa lalu itu, dia akan segera tidak dapat menahan air matanya, bahkan mungkin tidak peduli dengan statusnya sebagai Raja Abadi dan langsung menangis. Emosinya yang sebenarnya pasti akan mengalir. Sekarang, dia adalah Raja Abadi, sementara pihak lain juga Raja Abadi. Hubungan di antara mereka dekat, tetapi juga rumit, kasih sayang mereka membawa sedikit keterasingan. Mereka kembali ke tempat asalnya, meminjam kekuatan formasi. Shi Hao membawa seorang ahli yang luar biasa kembali, tapi ini memang cukup memakan waktu. Itu karena bagian dari perjalanan tidak dapat dilakukan melalui formasi, jadi seperti sebelumnya, perlu terbang selama 20.000 tahun. Jika makhluk dari dunia luar yang tidak tahu tentang Laut Real mendengar tentang ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan Raja Abadi harus terbang selama ini, dunia aneh macam apa ini? Perjalanan ini menghabiskan total 40.000 tahun. Ketika Shi Hao kembali ke domain abadi lagi, ada keributan besar yang terjadi. Dia menghilang ke laut alam selama 40.000 tahun, ini cukup menimbulkan gangguan. Ada beberapa yang berpikir bahwa dia membantai jalannya ke kedalaman Laut Realm, bahwa dia tidak akan kembali. Ada beberapa orang pesimis yang percaya bahwa Huang terlalu sombong, bahwa dia mungkin mati di kedalaman Laut Realm. Pengadilan Kekaisaran terkejut, mereka semua terkejut. Raja Abadi dari segala arah datang berkunjung. Namun, ketika mereka melihat Dewa Willow kegelapan, banyak orang terkejut, merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Mereka merasakan auranya yang kuat. Ini adalah raksasa. Pada saat yang sama, ada orang yang mengenalinya. Itu terlihat terlalu mirip dengan roh penjaga leluhur di masa lalu. Teman Dao, mungkinkah ini? Seseorang bertanya dengan ragu. Benar, justru roh penjaga leluhur. Shi Hao mengangguk sebagai jawaban. Ada beberapa yang kaget. Mereka membuka mulut mereka, tetapi setelah sedikit ragu, mereka memperingatkan Shi Hao bahwa jenis makhluk yang jatuh ke dalam kegelapan ini, jika mereka bersekongkol dengan kejahatan, maka itu akan sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mungkin ada materi kegelapan yang akan keluar dari tubuh makhluk jenis ini. Untuk alam asing, ini adalah kotoran, itu akan menimbulkan korosi pada makhluk lain. Ini seperti Huo Ling Er, jatuh ke kegelapan, tetapi menggunakan semua zat ini, berubah menjadi makhluk yang sangat berevolusi. Sama seperti Shutuo dari dunia asing, ketika kamu bertarung dengannya, apakah kamu masih merasakan materi kegelapan, kata Shi Hao. Meskipun Raja merasa khawatir terhadap hal itu, pada akhirnya, mereka masih menyelidiki Dewa Willow, apalagi tidak bisa merasakan kekuatan korosi kegelapan. Bagaimanapun, dengan raksasa seperti Shi Hao di sini, tidak ada orang lain yang mau menghancurkan hubungan. Alasan mengapa mereka bisa mempercayai Shi Hao adalah karena reputasi yang dibantai Shi Hao dalam 700.000 tahun ini, pencapaian termasyur yang dia bangun. Dia sendiri yang menimbulkan kekacauan di Laut Realm, membunuh raksasa, menebas para ahli dari semua sisi. Jika ada yang salah dengannya, maka dia tidak akan bertarung untuk domain abadi seperti ini. Beberapa ribu tahun kemudian, contoh lain dari badai kegelapan meletus. Sekelompok besar individu yang hilang kembali dari Laut Realm, membantai jalan mereka menuju domain abadi di bawah pimpinan beberapa raja yang menakutkan. Dewa Dedal kegelapan menghadapi musuh, bergegas di bagian paling depan bersama dengan Shi Hao. Itu secara pribadi membunuh raksasa, membangun kontribusi besar. Pertempuran ini berlanjut selama bertahun-tahun, pertempuran terus berlanjut. Hanya ketika semua penjajah terbunuh, ada kedamaian. Setelah mengalami serangan lagi dan lagi, domain abadi bahkan sedikit compang-camping. Apa yang disebut celah kuno wilayah perbatasan telah lama runtuh. Sekarang, memasuki domain abadi, alam asing, dan tempat-tempat lain sangat mudah. Ini juga berlaku untuk alam bawah. Terlepas dari apakah dao besar dunia itu lengkap atau hancur, sulit untuk menghentikan kemajuan Raja Abadi. 9 surga 10 bumi secara alami adalah yang paling disesalkan.
Saat itu, ketika Shi Hao berjuang bebas dari 10 jejak reinkarnasinya, dia sudah menemukan bahwa dunia ini sudah praktis hancur, makhluk dari berbagai klan sudah mencari tempat tinggal di beberapa bintang. Itu karena beberapa raja abadi kembali melalui lorong mereka yang terletak di 9 surga 10 bumi, misalnya, makam abadi. Beberapa ahli ini melindungi dunia ini, beberapa menginvasi dunia ini. Sudah lebih dari 700.000 tahun sejak Shi Hao memasuki domain abadi. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, lorong-lorong dunia ini secara bertahap dihubungkan bersama. Di masa lalu, semua alam ini saling menjaga satu sama lain, mempertahankan bagian-bagian ini. Mereka juga tidak ingin makhluk laut alam memperhatikan mereka, tidak ingin diserang. Namun sekarang, sudah tidak perlu, karena makhluk laut realm telah lama menargetkan berbagai alam, secara bertahap mengukir koordinat berbagai daratan di jalur kembalinya mereka. Ada beberapa jalur yang masih sulit untuk dilalui, tetapi sebagian besar dapat dengan mudah dilintasi. Ini berarti surga akan menjadi kacau. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Datang dan pergi melalui berbagai alam menjadi lebih mudah dan lebih mudah, pertempuran di antara mereka dan pertempuran dengan realm Si juga menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Shi Hao mulai mengumpulkan kekuatan. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menerobos tingkat raja dan menjadi seorang kaisar. Pengadilan kekaisaran sekarang cukup kuat. Dengan Shi Hao yang mengawasinya, apalagi Dewa Kegelapan dipandu kembali, dengan dua ahli yang kuat ini, siapa yang berani menghadapi mereka? Selain itu, mereka juga memiliki nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptik, membuat pihak mereka sudah sangat kuat. Tentu saja, jika mereka memasukkan tunggangan Shi Hao, Golden Furhou itu, maka semua ahli tingkat atas istana kekaisaran yang ditambahkan bersama-sama benar-benar mewakili kekuatan yang mengerikan. Hari itu, terjadi pergolakan hebat dari tanah leluhur semut tanduk surgawi. Itu sangat menakutkan. Semut emas yang sangat besar tak tertandingi, satu tanduk di kepalanya meletus dengan cahaya tak berujung. Itu bangkit dari tanah setan yang besar, kecemerlangannya meluas ke segala arah. Kekuatan ekstrim. Banyak raja abadi terkejut. Gelombang kekuatan ini terlalu kuat, mengejutkan semua domain abadi. Semut tanduk surgawi juga keluar dari pengasingan. Itu berhasil, naik ke tingkat 10 setan. Dagingnya tak tertandingi, roh primordialnya hanya sedikit kurang kuat daripada raja abadi. Namun, alasan mengapa 10 setan disebut 10 setan adalah karena mereka cukup kuat untuk menghadapi raja abadi. Mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri. Mereka adalah keberadaan khusus. Begitu mereka mencapai level ini, mereka tak terbendung, bahkan raja abadi pun merasa ketakutan. Misalnya, semut tanduk surgawi, yang dikenal memiliki kekuatan fisik terbesar di dunia, mereka dapat langsung menghancurkan musuh mereka. Bagian yang paling penting adalah hadiah alami khusus dari semut tanduk surgawi, transformasi mengamuk. Begitu mereka marah, mereka akan memasuki keadaan gila, kekuatan mereka meledak, bahkan kekuatan roh primordial mereka meningkat dalam jumlah besar. Di masa lalu, ketika Shi Hao pertama kali bertemu dengan garis keturunan semut tanduk surgawi, dia sudah mengalami ini, memahami keadaan seperti ini. Semut tanduk surgawi berhasil, kekuatannya meletus, sekarang tidak lebih lemah dari ayahnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk menggantikan semut tanduk surgawi yang lama di masa lalu. Bagus sekali, kita sekarang memiliki ahli tingkat raja abadi lainnya. Ketika kita memasuki dunia asing lagi, tidak perlu segera mundur. Kami akan membawa semua raja dan menyapu mereka. Shi Hao berkata dengan dingin. Dirinya sendiri, Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik, bulu emas Hou, bersama dengan semut bertanduk surgawi saat ini, begitu mereka berangkat, ini pasti akan menjadi gelombang kekuatan yang menakutkan. Aku ingin menerobos juga. Naga merah berteriak. Mungkin, roh petir dan kupu-kupu kaisar semuanya tetap diam. Mereka semua berkultivasi dengan pahit, juga ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka menghela nafas. Itu terlalu sulit. Semut tanduk surgawi kembali, meminta Shi Hao untuk membiarkan He Wushuang keluar, ingin melawannya. Shi Hao mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilupakan oleh semut tanduk surgawi, sesuatu yang hampir membuatnya gila. Jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Abadi ini secara langsung, maka semut bertanduk surgawi tidak akan pernah bisa melepaskannya sepanjang hidupnya. Dia melepaskan roh primordial He Wushuang, meminta Dewa Kegelapan-Kegelapan untuk mengikuti mereka untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hao kecil, adik laki-lakimu, apakah masih belum ada tanda-tanda dia sampai sekarang? Kakek 15 Shi Zongtian bertanya pada Shi Hao di kamar pribadi, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Tetua ini sangat khawatir, ingin tahu bagaimana keadaan Qin Hao. Meskipun Qin Hao tidak dekat dengannya ketika dia masih muda, mereka masih kakek dan cucu, darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin dia tidak peduli padanya? Aku juga mencarinya, aku juga mencoba menyimpulkan di mana dia berada,
tetapi aku terhalang oleh kabut. Ini kemungkinan besar melibatkan keberadaan tingkat Raja Abadi, seseorang menghalangi persepsi aku. Kalau tidak, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, aku akan dapat menemukannya. Shi Hao mengerutkan kening. Dia dalam hati curiga bahwa itu mungkin terkait dengan bencana umur panjang itu. Bagaimana kabar cicitku, juga Ziling, Yun Shi, semuanya, apa mereka baik-baik saja? Suara kakek 15 gemetar. Dia mulai merindukan cicit, putranya, dan lainnya. Mereka semua baik-baik saja. Shi Hao menatap kakeknya dan berkata, "Kakek, aku menyegel semuanya dan menempatkan mereka di tempat yang tidak dapat disimpulkan oleh Raja Abadi, atau ingin berhubungan. Tidak perlu takut raja lain merasakan mereka." Orang-orang itu disegel, jadi Shi Hao tidak berencana untuk membiarkan mereka muncul lagi. Itu karena dunia ini terlalu kacau, pertarungan hebat kegelapan terlalu menakutkan. Selain itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Rentang hidup orang-orang itu hampir mencapai batasnya. Meskipun mereka dapat terus tinggal di domain abadi di mana ada zat abadi, begitu bencana turun, mungkin ada bencana yang akan menimpa mereka. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk menyegel beberapa orang dari istana kekaisaran untuk menghindari bencana terbesar dalam sejarah yang akan datang. Aku sangat merindukan mereka, cicitku itu, tetua itu terisak, sangat merindukan mereka. Orang kecil itu mungkin akan segera keluar. Aku sudah membangunkannya sebelumnya. Dia selalu berlatih di tempat itu. Jika dia bisa menjadi Raja Abadi, dia akan datang dan membantuku, kata Shi Hao. Apa? Cicitku, bagus, sangat bagus. Kakek 15 Shi Zhongtian terkejut. Di mana orang-orang itu? Shi Hao tidak bisa mengatakannya dengan keras karena takut Raja Abadi merasakan sesuatu. Pada level mereka semua memiliki metode mencapai surga. Dunia ini benar-benar terlalu kacau, darah dan tulang menumpuk tanpa henti. Terlepas dari apakah itu bola berbulu atau burung merah besar dan yang lainnya, Shi Hao tidak berencana untuk mengeluarkan mereka lagi. Jika ada hari ketika dia bisa memadamkan kekacauan dan menaklukkan semua musuh, maka individu yang disegel itu secara alami akan dihidupkan kembali olehnya. Tidak apa-apa jika dia terbunuh dalam pertempuran, tetapi dia tidak mau melihat orang-orang di sisinya meninggalkan hidupnya satu persatu. Dia berharap suatu hari dia akan cukup kuat untuk menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus bagi mereka, memblokir semua musuh di luar. Cucu buyutku, aku sangat berharap dia bisa muncul suatu hari nanti. Kakek 15 sangat senang sehingga air matanya yang lama hampir keluar. Pada saat yang sama, dia merasa khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti betapa menakutkannya cara dunia ini? Begitu dia kembali, itu akan menandakan pertempuran sengit, bertarung dengan darah sampai akhir. Cucunya Shi Hao sudah berada di garis depan kekacauan besar ini, mungkinkah cicitnya harus keluar dan bergabung juga? Setelah kegembiraan Shi Zhongtian, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia benar-benar takut suatu hari, pasangan ayah dan anak Shi Hao akan mati di medan perang, dimakamkan di sana. Itu tidak akan terjadi. Cucu aku adalah yang terkuat, cicit aku juga tidak akan lemah. Mereka semua akan baik-baik saja, mampu memadamkan kekacauan besar ini. Shi Zhongtian berkata untuk meyakinkan dirinya sendiri. Amen menasihati dari samping, kakek, kawan kecil itu akan muncul cepat atau lambat dan dia harus menjadi raja yang abadi. Ini adalah hal yang menyenangkan, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia ramping dan anggun, pemarah dan damai. Setelah bertahun-tahun, dia selalu tinggal di gua tempat tinggal Shi Hao, berharap bisa membantunya entah bagaimana. Bahkan jika Shi Hao sendiri telah lama menjadi Raja Abadi, Amen tidak pernah terlalu peduli tentang hal ini, selalu memandangnya sebagai orang masa lalu itu. Amen, aku ingin menyegel kamu, kakek dan beberapa jenderal ilahi tua lainnya. Apakah kalian semua bersedia? Shi Hao bertanya dengan tenang. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Amen menatapnya dengan lembut. Pada kenyataannya, dia gemetar dalam hati. Bagi Shi Hao yang begitu khawatir, apakah ini berarti situasinya semakin suram? Mungkin ada sesuatu yang besar terjadi segera. Bahkan seseorang sekuat Shi Hao merasa menahan rasa takut, khawatir tentang beberapa hal di sekitarnya. Ini sangat serius, membuat Amen dan kakek 15 menunjukkan ekspresi khawatir. Haha, tidak sama sekali. Baiklah, kalian semua bisa menunggu dan melihatku mendominasi dunia, lihat saja badai ini berlalu. Shi Hao berkata, penuh kepahlawanan, tidak lagi menyarankan untuk menyegel mereka. Ada beberapa jenderal ilahi dan prajurit tua di pengadilan kekaisaran yang bisa kamu segel, biarkan mereka dengan damai melewati periode yang berkembang. Amen menyarankan. Shi Hao mengangguk. Aku akan menemukan Qin Hao. Ketika dia berbicara sampai di sini, wajah Shi Hao berubah sedikit dingin. Mungkinkah seseorang berani mengambil tindakan terhadap saudaranya? Apakah itu benar-benar bencana umur panjang? Menurutnya, Qin Hao memiliki tulang abadi misterius dalam dirinya yang layak didambakan. Namun, apakah itu akan melibatkan Raja Abadi? Kemana Immortal Wang pergi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Sejak dia memasuki domain abadi, dia telah memperhatikan,
kenalan, ini. Ada beberapa yang benar-benar menghilang, jadi dia tidak pernah melihatnya. Dia bahkan curiga bahwa hilangnya Qin Hao mungkin ada hubungannya dengan beberapa orang. Pada akhirnya, dia mengundang Pan King, Hunyuan Immortal King dan yang lainnya, meminta mereka untuk bimbingan tentang kekuatan misterius apa yang ada di Immortal Domain yang paling mencurigakan. Dia tidak memperlakukan keduanya seperti orang luar, jadi dia selalu sangat langsung, bertanya tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Bencana umur panjang? Keduanya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah ada yang salah? Ketika kamu berbicara seperti ini, kami merasa bahwa area itu sepertinya sedikit cocok dengan cerita ini, kata Raja Abadi Hunyuan. Tempat yang mana? Shi Hao mengungkapkan ekspresi serius. Di domain abadi, ada gunung dan sungai yang luas, di dalam beberapa tanah tak terbatas, ada daerah yang tidak memiliki terlalu banyak klan yang menempatinya. Mereka sangat misterius, tanpa jejak aktivitas manusia selama jutaan li, bagian dalam tempat semacam ini mengandung banyak bahaya. Shi Hao mengangguk, mengerti apa yang mereka katakan. Saat itu, ketika dia belum benar-benar memahami domain abadi, dia telah mendengar orang mengatakan bahwa domain abadi memiliki beberapa area yang tidak dapat dimasuki, bahwa mereka terlalu berbahaya. Bahkan Raja Abadi yang lebih tua tidak mau dengan mudah menginjakan kaki di sana. Wilayah tak berawak di domain abadi. Disitulah jenis makhluk itu, yang kamu bicarakan mungkin tinggal. Bencana umur panjang? Shi Hao terkejut. Mungkin bisa disebut ini. Kedua Raja Abadi yang agung itu membicarakan beberapa hal. Raja-Raja Abadi tidak mau gegabah menginjakan kaki ke wilayah yang menakutkan itu. Ada makhluk misterius di sana, penuh dengan klan kuno yang menghindari dunia, sangat aneh. Ada jenis keberadaan lain, satu dengan latar belakang misterius di sana. Mereka sebagian besar adalah roh primordial, tidak memiliki banyak daging, tetapi mereka akan selalu menjarah dan mencari tubuh fisik. Shi Hao segera mengembangkan pemikiran tentang tipe kedua ini, menjadi waspada. Makhluk jenis ini sangat menakutkan, semuanya kuat. Poin paling penting adalah mereka memahami banyak seni ekstrim yang tak tertandingi yang telah hilang dalam warisan. Raja Pan berkata sambil menghela nafas. Hanya roh primordial, tidak ada daging? Pikiran Shi Hao bergerak cepat, memikirkan banyak hal, matanya meledak dengan sangat cemerlang. Ada desas-desus bahwa mereka melarikan diri dari istana kuno bimbingan. Raja Abadi Hunyuan berkata diam-diam, tidak langsung berbicara karena takut orang lain mengetahuinya. Sinar di mata Shi Hao berkembang dengan kecemerlangan yang lebih besar, mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah kamu yakin? Ini hanya spekulasi, kata Raja Pan. Tempat seperti apa istana kuno bimbingan? Itu terkait dengan tanah kegelapan. Shi Hao benar-benar ingin meretas istana kuno bimbingan dan menelitinya dengan benar. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Pada kenyataannya, di bawah deskripsi dua Raja Abadi ini, dia sudah menebak beberapa hal. Ketika berbagai hal yang dia ketahui dihubungkan, dia merasa semakin yakin bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Di masa lalu, selama perjuangan 3000 provinsi, dalam pertempuran terakhir, ada sebuah istana kuno terapung dengan kata, petunjuk, tertulis di atasnya. Bahkan ada roh primordial yang secara misterius muncul di sana. Selain itu, di jurang tempat artefak kuno asal bumi pemakaman dikuburkan, tempat itu juga sangat misterius. Ada orang yang melihat roh primordial melarikan diri dari kekosongan kegelapan. Terlepas dari ini, ketika dia mengolah untaian kedua energi abadi, dia bahkan memasuki penjara kegelapan, hampir sekarat di sana. Dia hampir terjebak sampai mati di sana, tetapi akhirnya berjuang bebas dari belenggu yang mengikatnya. Shi Hao selalu bertanya-tanya apakah tanah kegelapan memiliki makhluk yang bisa berjuang bebas. Sekarang, sepertinya memang demikian. Kedua Raja Abadi itu bercerita tentang banyak hal, di antaranya ada beberapa keanehan dan beberapa bagian yang menakutkan. Itu karena ada raksasa yang mengambil tindakan, menaklukkan makhluk di sana, menemukan beberapa hal yang menakutkan. Ada beberapa roh primordial yang merupakan ahli terkenal dalam sejarah, tetapi sekarang menjadi sangat berbeda. Mereka kontradiktif, kacau, menakutkan. Menurut penjelasan Pan King, mereka seolah saling melahap satu sama lain, seolah-olah banyak tokoh luar biasa terkenal melebur menjadi satu. Shi Hao menghirup udara dingin. Dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah penjara kegelapan terhubung? Lalu, ketika roh-roh primordial yang tertekan itu bertemu, mereka akan saling melahap. Kemudian, salah satu raksasa mati secara misterius dan kemudian beberapa orang berani menyelidiki ini, kata Pan King, ekspresinya muram. Roh primordial yang menakutkan itu mencari sisa-sisa di seluruh dunia, menggali peti mati Raja Abadi. Beberapa mengatakan mereka sedang mencari tubuh masa lalu mereka, darah esensi dan hal-hal lain. Raja Abadi Hunyuan menambahkan. Beberapa tahun kemudian, Shi Hao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak pergi sendiri, tetapi membawa beberapa individu paling kuat di istana kekaisaran bersamanya. Dia, Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah langit, Taois Emas Abadi Ekliptik,
semut bertanduk surgawi serta Hou bulu emas, semuanya menuju ke tanah kuno di kedalaman domain abadi. Jika benar-benar ada bencana umur panjang, Shi Hao pasti akan menyelesaikan ini. Dia curiga bahwa Qin Hao mungkin benar-benar jatuh di sana. Sebelum pergi, Shi Hao sebelumnya telah mendiskusikan berbagai hal dengan tengkorak kristal, tulang lengan emas, bola mata berdarah dan lainnya, mempelajari beberapa peristiwa lama. Sekarang, dia membawa beberapa raja abadi besar langsung ke kedalaman domain abadi, tidak ragu-ragu untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Di kedalaman domain abadi, tanah merah membentang tanpa henti, tidak ada jejak kehidupan yang terlihat. Ada wilayah lain tanpa sehelai rumput pun, hamparan kesunyian. Tempat ini tidak memiliki energi esensi, sama sekali tidak seperti tanah kenaikan abadi. Bahkan ada beberapa daerah yang, ketika dilihat dari kejauhan, tampak terbungkus perak, seolah-olah ada salju putih murni, tidak ada warna lain yang terlihat. Itu sunyi dan sunyi, penuh dengan aura kematian. Ini karena ada tulang seputih salju yang dihubungkan di hamparan, menjadi lautan tulang. Bahkan ada beberapa daerah dengan danau, tetapi warnanya merah tua dengan bau yang menyengat. Ini adalah darah makhluk purba. Setelah bertahun-tahun berlalu, darahnya masih tidak mengering, tidak membeku, membawa kekuatan yang mengintimidasi. Ini adalah bagian paling dalam dari domain abadi, tempat dengan banyak keanehan, tempat dengan niat membunuh yang besar. Shi Hao tiba. Dia secara pribadi datang ke sini, membawa Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah surga, Taois emas abadi ekliptik, semut bertanduk surgawi, bulu emas Hou dan yang lainnya bersamanya, berbaris. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, terlepas dari pihak mana yang dia lawan, Shi Hao selalu maju sendirian, namun sekarang dia membawa beberapa individu yang kuat bersamanya. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah hutan batu, tenang dan damai. Batu-batu raksasa tergeletak di sekeliling mereka. Ada harimau yang berjongkok, puncak naga melingkar. Hutan batu itu seluruhnya berwarna coklat abu, membentang sejauh mata memandang. Itu sama sekali berbeda dari hutan batu biasa. Batu-batu itu terlalu luas, seperti lautan yang luas. Di hutan batu, ada beberapa sisa bintang raksasa, tidak diketahui dari era mana mereka berasal. Dibandingkan dengan bumi batu besar, mereka tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Orang bisa melihat betapa luasnya tempat ini. Ini adalah tujuan mereka. Shi Hao tiba. Di atas kepalanya, bola cahaya itu gemerlap, membungkus sosok kecil, naik dan turun di sana, merasakan perubahan dan rahasia tempat ini. Menemukannya. Ekspresi Shi Hao dingin. Dia melihat istana kuno jutaan li, di dalam cahaya keemasan, ada juga beberapa helai kegelapan. Ayo pergi. Shi Hao bergerak di paling depan, yang pertama membantai jalannya. Dia takut bahwa mungkin ada beberapa bahaya, jadi dia memblokir di bagian paling depan, dagingnya sudah kuat sampai tingkat yang tidak dapat binasa. Di hutan batu, istana itu hancur, tetapi sangat besar, memancarkan cahaya keemasan, ilahi dan keberuntungan. Jika bukan karena energi hitam yang menyebar, membawa sedikit keanehan, orang mungkin akan salah mengira tempat ini sebagai tanah murni. Shi Hao, Dewa Kegelapan Willow, nomor 2 di bawah langit dan yang lainnya turun, berhenti bahkan ketika mereka jauh. Mereka menghadapi pembukaan istana kuno ini, diam-diam berdiri di sana, melihat ke dalam. Istana kuno bimbingan. Shi Hao mengucapkan 3 kata ini, menunjukkan latar belakangnya. Ekspresinya serius. Ini juga alasan mengapa dia membawa beberapa ahli hebat bersamanya. Ketika itu melibatkan fase yang paling serius, dia membutuhkan pembantu juga. Tanah kegelapan, istana kuno bimbingan, ini semua memiliki hubungan yang hebat satu sama lain, tak terpisahkan. Sementara itu, ada beberapa makhluk yang benar-benar bisa melarikan diri dari dalam. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Bagaimana mungkin Shi Hao berani bertindak sembarangan? Sejak zaman kuno, berapa banyak makhluk di penjara kegelapan yang bisa menentang surga, merekonstruksi kecemerlangan surgawi mereka sebelumnya? Itu sangat sulit. Jika seseorang benar-benar membantai jalan keluar mereka dari penjara kegelapan, mereka pasti akan sangat kuat dan menakutkan. Shi Hao berkata, memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Teman Dao, mengapa kamu datang ke sini? Suara damai terdengar dan kemudian sebuah cahaya muncul. Ini adalah harimau putih, bulu di tubuhnya berkedip-kedip dengan aura emas, memiliki niat membunuh dingin menggigit. Kata-katanya sangat damai, tetapi auranya malah mengintimidasi. Ketika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa tubuh harimau putih ini agak aneh, agak kaku. Adapun roh primordial itu sangat kuat, melepaskan kecemerlangan, menutupi daging. Kami datang untuk istana kuno bimbingan, kata Shi Hao. Selama tahun-tahun ini, sepertinya tidak ada raja abadi lain yang datang, bahkan raksasa yang mati karena ini. Kamu semua masih belum mengundurkan diri? Kami tidak ingin terlibat dengan kalian semua, jangan ganggu kultivasi kami. Harimau putih itu sangat kuat, nadanya menjadi galak.
Shi Hao tidak secara langsung menyebut Qin Hao, khawatir pihak lain akan membawanya sebagai sandera. Kalau begitu pertempuran itu, Dewa Willow kegelapan sangat menentukan, memperluas cabangnya, melepaskan suara zeng-zeng, merobek kehampaan. Lebih dari 10.000 rantai tatanan ilahi hitam terbang keluar, menelan ke arah harimau putih. Raksasa! Pupil perak harimau putih melepaskan garis-garis cahaya seperti pedang. Ini melepaskan raungan besar, helai demi helai energi putih mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Ini adalah energi emas geng. Harimau putih menyerang, ini sebelumnya adalah penguasa yang kuat dan terkenal di domain abadi. Namun, sekarang menurun, karena Raja Abadi Harimau Putih yang lalu jatuh ke dalam kegelapan, akhirnya mati. Cahaya menyilaukan meletus di antara keduanya. Energi emas geng dan rantai tatanan ilahi hitam bentrok dengan sengit, meletus dengan pancaran dao besar yang menakutkan. Alam semesta meledak. Mata harimau putih itu tajam, mengacungkan cakarnya yang besar, mencengkeram ke depan. Namun, Dewa Willow juga merupakan salah satu ahli yang paling kuat. Cabang-cabang hitam menari-nari dengan kacau, berubah menjadi rantai, membungkus cakar besar itu. Keduanya meletus dengan simbol dao besar yang tak ada habisnya, menghadapi musuh di sana. Raja Abadi Harimau Putih, bukankah kamu mati, selamanya jatuh ke dalam kegelapan? Taois Emas Abadi Ekliptik terkejut. Aku sudah kembali. Raja Abadi Harimau Putih berkata dengan dingin. Kondisi penguasa masa lalu saat ini tidak sepenuhnya benar. Bulunya meletus, simbol aneh muncul di dahinya. Punggungnya terbelah, sepasang sayap emas muncul, membakar langit. Mereka membawa cahaya yang menyilaukan, esensi matahari melonjak. Ini adalah sepasang sayap gagak emas. Dengan goyangan ringan, langit dan bumi akan runtuh. Mereka memiliki tekanan yang tak tertandingi saat mereka menyapu Dewa Willow kegelapan, berharap untuk benar-benar membakarnya. Sayap Raja Gagak Emas. Nomor 2 di bawah langit terkejut. Dia mengenali aura Raja Gagak Emas, kemampuan ilahi yang juga ditampilkan oleh individu ini. Esensi matahari terlalu kaya, bergelombang seperti laut. Klan Gagak Emas sangat kuat, dari dulu hingga sekarang, ia mendapatkan 3 Raja Abadi. Bahkan ada satu yang masih hidup di dunia saat ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah klan yang membuat langit dan bumi cemburu. Itu aku. Tepat pada saat ini, pupil perak harimau putih menjadi emas. Pada saat yang sama, aura yang kuat berputar keluar dari tubuhnya, menjadi segemerlap matahari keemasan. Shi Hao menghirup udara dingin. Kecurigaan terburuknya menjadi nyata. Raja-raja di penjara kegelapan, beberapa dari mereka saling melahap, menjadi monster. Orang di hadapannya ini pasti seperti ini. Namun, Dewa Willow kegelapan juga tak tertandingi, sekarang menjadi raksasa. Dia menyerang dengan kuat, semua cabang ini menjadi seperti Darkness Immortal Gold. Selain itu menggunakan metode hebat lainnya, menggabungkan dunia, seolah-olah mengadu kehendak langit dan bumi, pohon dan fena dunia menjadi satu. Esensi api matahari dan sayap gagak emas semuanya tersebar. Tubuh harimau putih monster itu juga bergoyang, bergerak mundur. Keduanya bertarung, pertempuran yang sangat sengit. Dewa kegelapan Willow bahkan lebih kuat. Rantai ilahi hitam terakhir menusuk dada macan putih dan kemudian dengan putaran sengit, tubuhnya pecah berkeping-keping. Dengan suara weng, pancaran roh primordial melarikan diri, memasuki istana kuno bimbingan. Dewa Darkness Willow ingin mengejarnya. Dengan suara ci, inti pedang terbang keluar dari istana kuno, hitam pekat seperti tinta, mengalir dengan cahaya gelap. Ini adalah inti pedang roh primordial, tak terbendung, mampu memutuskan yang abadi. Ketika Shi Hao melihat ini, matanya berkontraksi. Dia menyadari bahwa ini adalah seni menenangkan kekacauan. Dengan mengangkat tangannya, pancaran pedang tak berujung muncul di kehampaan. Setelah seni pedang simbol rumput dan kitab suci yang abadi digabungkan, dia menciptakan seni pedang baru yang sangat kuat. Di depan istana bimbingan kuno, langit dan bumi melonjak pesat. Tempat ini meledak, 2 jenis energi pedang melonjak, hampir menghancurkan semua hal. Ada 3 seni pedang hebat dalam sejarah, yang dikenal sebagai metode pembunuhan hebat yang tak tertandingi. Hari ini, 2 dari mereka benar-benar muncul. Menarik, kamu benar-benar memahami dao pedang jenis ini. Di dalam istana bimbingan kuno, sebuah suara dingin terdengar, tetap tidak peduli. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pelangi mengalir keluar, membuat semua kehidupan layu, para dewa melolong dan iblis menangis, serta melepaskan rasa dingin yang mematikan di kulit kepala. Jenis pancaran pedang menyapu. Seni pedang kesengsaraan abadi. Golden Furhow terkejut, mengenali jenis teknik berharga yang tak tertandingi ini. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena seni pedang ini juga dikenal tak tertandingi, pada tingkat yang sama dengan seni penenang kekacauan dan seni pedang simbol rumput, yang terakhir dari 3 seni pedang hebat. Niat pedangnya sangat luas dan kuat, benar-benar menakutkan. Ini adalah bencana abadi, ketika pedang diretas, bahkan makhluk dao abadi akan menghadapi kesengsaraan. Tangan Shi Hao bersinar. Tinju reinkarnasi menghantam, menyerang tempat itu sampai bergetar hebat,
Energi pedang berdesir di mana-mana, menghancurkan semua benda. Terlepas dari Dewa Kegelapan Willow, bahkan nomor 2 di bawah langit, Ecliptic Immortal Gold Daoist dan Golden Furhow terguncang, ekspresi mereka berubah. 3 seni pedang besar benar-benar muncul sekaligus, meletus dalam satu hari. Mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa. Pedang simbol rumput ekstrim. Tepat pada saat ini, jenis suara ini terdengar dari dalam istana kuno. Batang rumput yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di kehampaan, semuanya memiliki 9 daun. Mereka berputar dengan keras, energi pedang muncul dalam jutaan garis. Orang ini menguasai ketiga seni pedang hebat pada saat yang bersamaan. Itu benar-benar mengerikan. Shi Hao tetap tak kenal takut. Dia juga memahami jenis seni pedang ini, segera menampilkannya. Keduanya menggunakan niat pedang yang sama, kekuatannya beriak melalui tempat ini. Pada saat itu, langit dan bumi kehilangan warna. Akhirnya, terjadi keributan besar. Istana kuno bergoyang, menghasilkan retakan. Istana kuno yang memiliki formasi Raja Abadi yang luar biasa yang diatur di sekitarnya sekarang hampir hancur. Akhirnya, makhluk itu keluar. Itu sebenarnya memiliki 9 kepala, yang di tengah adalah kepala seseorang, binatang buas kuno lainnya, burung ganas dan hal-hal lain, semuanya membawa aura Raja Abadi. Mungkinkah dia bergabung dengan dan melahap 9 Raja Abadi yang agung? Taois emas abadi ekliptik merasa seperti ini agak menakutkan. Coba rasakan serangan pemusnah duniaku kalau begitu. Makhluk itu sangat arogan. Kepala manusia tengah menebarkan uban, bahkan pupilnya beruban. Dengan suara honglong, dia langsung melepaskan tinju. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi seberkas petir abu-abu, dengan cepat mendekat. Dia sangat kuat dan juga sangat arogan, ingin menghancurkan Shi Hao dalam jarak dekat. Ini tidak diragukan lagi adalah raksasa, apalagi yang lebih kuat dari Kundi. Dapat dikatakan bahwa individu ini mencapai puncak dunia ini. Jika itu melangkah lebih jauh, maka itu akan menjadi seorang kaisar. Ini sebenarnya adalah tinju pemberantasan dunia. Ekspresi nomor 2 di bawah langit berubah, mengenali jenis niat tinju yang tak tertandingi ini. Ini adalah metode salah satu pendiri sistem kultivasi domain abadi, kekuatannya luar biasa. Shi Hao menghadapi serangan ini, dengan cara yang sama membentuk jejak tinju. Cahaya di antara mereka berdua menyilaukan, menerangi yang abadi. Cahaya abadi menenggelamkan tempat ini. Segalanya tampak menjadi ilusi, hanya 2 sosok yang saling berhadap-hadapan, sangat cepat. Mereka bertarung dengan kejam. Pada akhirnya, keduanya berdarah, mundur. Kenapa orang aneh sepertimu tahu metode tinju jenis ini? Mungkinkah kamu benar-benar roh primordial dari pendiri sistem kultivasi domain abadi itu? Taois emas abadi ekliptik bertanya. Metode yang aku tahu terlalu banyak. Adapun yang kamu bicarakan, bukankah dia sudah lama mati? Jika aku benar-benar bertemu dengannya, siapa yang akan melahap siapa, sulit untuk mengatakannya. Makhluk berkepala 9 itu berkata dengan dingin. Eksistensi seperti apa kamu? Shi Hao bertanya. Bukankah kamu sudah menebaknya? Kami berasal dari penjara kegelapan, yang sebelumnya melahap beberapa roh primordial. Kemudian, meminjam gua di istana kuno, ketika kandang retak, kami melarikan diri. Makhluk berkepala 9 itu agak langsung, tangannya di punggungnya, sangat arogan. Pupil abu-abunya menatap Shi Hao, ke tubuhnya, berkata, tubuh yang cukup kuat. Raja ini menaruh minat padanya. Ia ingin merebutnya. Tubuh yang sempurna sulit ditemukan, ini adalah tubuh yang diinginkannya. Selama tahun-tahun ini, apakah kamu semua mencari potongan tubuh masa lalu kamu yang hancur? Shi Hao bertanya lagi. Benar. Makhluk ini mengangguk. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Jadi rumor itu tidak salah, memang seperti ini. Ini masuk akal. Qin Hao memiliki sepotong tulang abadi pada dirinya yang kemungkinan besar milik salah satu dari mereka, itulah sebabnya dia dibawa ke sini. 3 pedang menjadi 1, putuskan semua metode. Monster berkepala 9 itu membuka mulutnya dan berteriak, menunjukkan kemampuan ilahi. Tatanan langit dan bumi bergejolak, bahkan sungai waktu yang panjang akan terputus. 3 pedang muncul pada saat yang sama, berdiri berdampingan, ujung pedang menunjuk ke Shi Hao. 1 orang menghasilkan 3 pedang, dan kemudian 3 menunjuk ke semua hal. Pancaran pedang tak berujung meletus, meretas ke arah Shi Hao. Seni penenang kekacauan, seni pedang simbol rumput, seni pedang kesengsaraan abadi, apa yang disebut 3 pedang hebat ini benar-benar dilepaskan bersama hari ini, meninggalkan tangan 1 orang. Kekuatannya tidak terbayangkan, secara langsung membasmi dunia, memotong semua makhluk abadi dan iblis di dunia ini, melenyapkan segalanya. 3 seni pedang hebat digabungkan menjadi 1, langsung ditampilkan seperti ini. Itu benar-benar tak terbendung, dewa dan Buddha dihancurkan sama. Sepanjang waktu tanpa akhir, itu bisa dianggap sebagai pertempuran yang mengejutkan dunia. Shi Hao menghadapi serangan ini, ekspresinya serius. Ketika dia mengulurkan tangannya, fragmen waktu terbang. 6 alam rahasia besarnya masing-masing memadatkan hukum, menjadi tubuh lonceng. Dengan suara dan ringan,
gelombang suara berdesir di seluruh dunia. Ini adalah metode rahasia yang Shi Hao pahami setelah dia membunuh binatang waktu Scarlet King, menekannya di kolam hukum petir Dao, dan kemudian menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menelitinya. Di sekitar tubuh Shi Hao, riak melonjak, melepaskan pancaran cahaya. Simbol meletus dan kemudian mengembun menjadi lonceng, kekuatan pertahanannya tak tertandingi. Ini adalah kekuatan waktu. Fragmen waktu muncul di sekitar tubuhnya, menghalangi 3 seni pedang besar. Lonceng ini bergetar hebat, diretas sampai mulai bergoyang maju mundur. Riak-riak yang dilepaskan menghancurkan ruang dan waktu, bahkan tubuh lonceng itu pecah dan kemudian meledak, tidak mampu menghentikan 3 inti pedang. Membunuh. Monster berkepala 9 itu berteriak. 3 seni pedang besar muncul pada saat yang sama, mengejutkan langit dan bumi, benar-benar tak terhentikan. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin. Meskipun dia mengakui bahwa ketiga seni pedang hebat ini membentuk metode pembunuhan yang ekstrim, ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, 6 alam rahasia besarnya bersinar pada saat yang sama, pemandangan tidak teratur yang mengejutkan surga. Ada teratai ilahi Dao Agung emas yang memenuhi langit, muncul bersama dan menghasilkan bunga teratai. Begitu bunga-bunga emas ini mekar, mereka membelah langit, menghalangi pancaran pedang yang tak berujung. Salinan dirinya muncul satu demi satu, menjadi sosok nyata, duduk di atas bunga teratai. Penampilan mereka bermartabat, sutra dilantunkan dari mulut mereka, tangan membentuk jejak hukum, menyerang ke depan. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Ini adalah pelepasan semua energi esensi Shi Hao, kekuatan magis, keterampilan Dao, dan hal-hal lain, kekuatan yang tak ada habisnya. Mati! Ekspresi monster berkepala 9 itu berubah. 8 kepala lainnya juga bergerak pada saat yang sama, masing-masing menampilkan metode rahasia yang tak tertandingi. Sebuah kepala berubah menjadi naga hitam, memutuskan kubah langit, kepala lain menyemburkan kecemerlangan, berubah menjadi Taoti, melahap semua hal, menyapu semua kehidupan, makhluk lain. Semua jenis metode rahasia dan kemampuan ilahi yang berbeda meletus saat ini. Monster ini sebelumnya telah melahap lebih dari 1 ahli. Mereka semua bergabung bersama, aneh dan menakutkan, sekarang melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan Shi Hao. Ini adalah pertempuran melawan raksasa, pertempuran terbesar. Adegan tidak teratur yang dihasilkan Shi Hao bergabung dengan energi esensi, kekuatan magis, dan keterampilan Dao-nya. Baginya, ini juga semacam ujian. Jika dia tidak bisa membunuh musuh dan malah kewalahan, maka akan ada bahaya besar. Saat ini, kedua belah pihak melepaskan semua kekuatan mereka, mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Membunuh. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Di antara 6 alam rahasia besarnya, alam rahasia terakhir benar-benar menjadi seperti api yang membakar surga. Nyala api di atas kepala Shi Hao mulai melonjak. Sosok kecil itu tiba-tiba bergerak. Itu mendukung inti pedang, merobek batasan waktu dan ruang, seolah-olah berdiri di luar dunia, meretas dengan ganas. Sosok kecil itu membawa inti pedang abadi, tiba-tiba melepaskan pukulan ganas begitu saja. Tampaknya bukan milik dunia ini, mengabaikan belenggu waktu dan ruang, terlalu cepat. Itu merobek dinding alam, dengan cepat tiba. Jika seseorang melihat dengan seksama, waktu tampaknya mengalir secara terbalik, seolah-olah semuanya berjalan melawan arus. Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedang abadi-abadi. Itu membelah langit dan bumi yang terbuka, menembus pancaran tak berujung yang dihasilkan oleh resonansi 3 seni pedang besar, menghancurkan teknik berharga yang mengikutinya, memotong monster berkepala 9. Pancaran darah terbang keluar. Di bawah serangan mengejutkan dunia ini, makhluk berkepala 9 itu mengeluarkan erangan teredam, tubuhnya terbang keluar. 9 kepalanya hampir sepenuhnya terputus. Dengan suara hong, ia dengan keras mengacungkan tinjunya, melepaskan teknik tinju, di antaranya tinju pemberantasan dunia, cakar naga sejati, pemandangan itu menakutkan. Percikan terbang ke segala arah. Serangan terakhir inti pedang abadi dihentikan. Sosok kecil yang bersinar itu terguncang, tidak punya pilihan selain segera kembali dengan inti pedang. Bagus, bagus, bagus. Monster berkepala 9 itu berkata dengan dingin. Itu merasa kaget dan marah terhadap serangan yang tiba-tiba dilepaskan Shi Hao, tetapi juga sedikit kekaguman. Itu sebenarnya hampir diretas oleh Shi Hao. Jenis metode ini melebihi raja abadi lainnya, membuatnya merasakan ancaman kematian barusan. Semangat primordialnya hampir diretas oleh seseorang. Napas Shi Hao terengah-engah, dadanya naik turun dengan intens. Konsumsinya barusan terlalu besar. Jika itu orang lain, daging mereka akan dipotong olehnya, bahkan roh primordial mereka akan terkoyak. Dia tidak pernah menyangka monster berkepala 9 ini menjadi sekuat ini. Bahkan nomor 2 di bawah langit, Golden Fur Hou dan yang lainnya terkejut, merasa seperti mereka bertemu dengan monster tua yang tak tertandingi. Tidak heran itu tetap di sini, tidak ada yang berani membuatnya marah. Di sekitar Shi Hao, bunga teratai emas Dao besar bermekaran, disertai dengan sungai waktu yang agung.
Seolah-olah mereka sedang mengairi teratai ilahi, membuat mereka semakin gemerlap. Namun, tidak ada sosok Shi Hao di bunga teratai. Hanya ada proyeksi magis yang tidak jelas yang duduk tinggi di atas. Belum lama ini, darah esensinya, keterampilan Dao, dan hal-hal lain semuanya telah terbentuk, bergabung bersama dengan bunga teratai, kekuatan penghancur yang hebat. Namun, ini juga sangat membebani tubuhnya sendiri. Sekarang, adegan-adegan tidak beraturan yang murni ini dapat melawan musuh, tetapi mereka tidak menghabiskan banyak kekuatannya. Lagi, monster berkepala 9 itu berteriak, melemparkan dirinya sendiri. Pertempuran besar yang mengejutkan dunia dimulai, tempat ini ditenggelamkan oleh hukum alam, dikelilingi oleh fragmen waktu. Kemudian, semua jenis senjata terbang, semuanya adalah senjata Raja Abadi. Lonceng waktu Raja Merah, sayap pedang Aocheng, tombak surgawi Taishi, dan semua jenis artefak magis lainnya dibawa keluar oleh Shi Hao. Ini adalah pertempuran besar paling pahit yang pernah dialami Shi Hao, pertempuran besar pertama setelah menjadi Raja Abadi. Orang ini bahkan lebih tangguh daripada Kundi dari dunia asing, seorang raksasa kuno. Kundi adalah ahli nomor 1 saat ini di dunia asing. Jika makhluk di Laut Realm tidak kembali, maka dia tidak tertandingi. Namun sekarang, sebenarnya ada jenis orang aneh ini di kedalaman domain abadi, bertarung secara merata melawan Shi Hao. Kedua belah pihak batuk darah. Monster itu mengeluarkan raungan, roh primordialnya melepaskan kecemerlangan keberuntungan. Makhluk berjalan keluar dari antara alisnya satu demi satu. Ini adalah ahli kuno yang dilahapnya, sekarang mengambil bentuk dan muncul. Adapun Shi Hao, dia menggunakan metode besar transformasi perwujudan, menggunakan ini untuk mendukung dirinya sendiri. Pada akhirnya, kedua belah pihak sekali lagi batuk seteguk besar darah, roh primordial mereka seolah terbakar. Pertempuran ini mengejutkan dunia di bawah langit, raja-raja abadi dari semua sisi memperhatikan. Ketika metode Shi Hao semua digunakan, pada akhirnya, dia memegang inti pedang, terhuyung-huyung saat dia berjalan ke depan, terus-menerus memenggal dua kepala pihak lain, merobek dua roh primordial yang hebat. Berhenti! Monster itu berteriak. Itu meledakkan roh primordial, memotong langit dan bumi. Simbol Dao besar meletus. Dengan cepat bergerak mundur, meningkatkan jarak antara Shi Hao dan dirinya sendiri. Mereka berjuang untuk beberapa ribu pertukaran dalam pertempuran ini, keduanya menggunakan semua metode mereka sebelum ada adegan ini. Pada akhirnya, monster itu memiliki rambut yang lebih rendah, ini tidak bisa membantu tetapi membuatnya terkejut. Itu bukan makhluk tunggal, melainkan puncak dari 9 ahli ekstrim yang hebat. Tidak ada kekurangan raksasa di antara orang-orang ini. Namun, identitas yang sangat kuat inilah yang masih dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh paling kuat yang dihadapi Shi Hao setelah bertahun-tahun. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Shi Hao bertanya, menyeka darah dari sudut bibirnya. Di dalam istana kuno, beberapa makhluk bergegas keluar, semuanya melepaskan aura menakutkan. Ini semua adalah Raja Abadi. Dewa Darkness Willow berjalan, melepaskan kekuatan besar, menghalangi di depan. Pada saat yang sama, semut bertanduk surgawi, Golden Fur Hou, Ecliptic Immortal Gold Taoist dan yang lainnya semuanya bergerak, bergegas. Ayo mundur. Monster berkepala 9 itu berkata, tidak meminta orang-orang di sisinya mengambil tindakan. Aku akui kamu cukup kuat. Bagaimana kalau kita hentikan saja di sini? Katakan padaku mengapa kamu datang ke sini, aku bersedia bekerja sama. Monster berkepala 9 itu mengaku kalah. Makhluk macam apa kalian semua, latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu membebaskan diri? Shi Hao dengan tenang bertanya. Monster berkepala 9 itu tampak cukup jujur, tidak banyak bersembunyi, terus-menerus mengatakan beberapa jenis identitas. Mereka semua adalah roh primordial yang bergabung. Tetua koin dan kakek burung sama-sama tercengang. Itu karena status-status itu semua adalah ahli sejarah yang paling cemerlang, semuanya surga warping Raja Abadi yang mendominasi era mereka, tidak kekurangan raksasa yang mulia di antara mereka. Status ini terlalu menakutkan. Alasan kenapa kami bisa membebaskan diri bukan karena kami tak tertandingi, tapi karena penjara kegelapan menyerah, menderita kerusakan secara misterius. Kemudian, kami menemukan bahwa istana kuno bimbingan ini jatuh. Kata-kata ini bahkan membuat Shi Hao sulit untuk tenang. Bahkan seseorang yang sekuat monster berkepala 9 ini tidak bisa membantai dirinya sendiri, perlu mengandalkan metode yang tidak disengaja ini, dia hanya bisa menghela nafas. Para ahli ini kembali, hidup namun tidak hidup, hantu namun bukan hantu. Yang paling penting adalah mereka saling memakan, sekarang menjadi tidak bisa dibedakan, menjadi monster yang tidak ingin terlibat dalam urusan duniawi. Mereka ingin tetap tidak terlibat. Tanah murni apa yang tersisa di dunia ini? Kekacauan ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu hindari hanya karena kamu menginginkannya. Shi Hao tidak menyetujui ini. Kami juga menyadari hal ini, tetapi setelah terkunci di penjara kegelapan begitu lama, semua ambisi besar dan kepercayaan diri kami di masa lalu telah tersebar. Bahkan jika kekuatan kita hebat,
melebihi masa lalu, kita masih merasa tidak bisa menandingi musuh. Monster berkepala 9 itu berkata sambil menghela nafas. Dia sepertinya memiliki perasaan kalah, mengatakannya seperti ini. Selain itu, dia menyatakan bahwa meskipun Shi Hao kuat, pada akhirnya, semuanya akan tetap menjadi apa-apa, bahwa dia masih belum cukup. Itu karena penjara kegelapan dan istana kuno bimbingan hanyalah sejenis hukum dan ketertiban yang muncul, menekan mereka. Makhluk sejati belum muncul. Mereka sangat curiga bahwa di batas laut Realm, di kedalaman tanah kegelapan, mungkin benar-benar ada seorang kaisar. Aku bertanya-tanya apakah alasan mengapa setiap kali pengadilan kekaisaran muncul di domain abadi, itu akan mengalami kemalangan dan akhir yang tragis, adalah karena tanah kegelapan memandang ini sebagai misi mereka. Monster berkepala 9 itu benar-benar membuat spekulasi ini. Shi Hao mengerutkan kening, tidak banyak bicara. Hanya setelah beberapa waktu dia bertanya, apakah Immortal Wang, Immortal Mu dan Qin Hao di sini? Mereka. Lama setelah itu, Qin Hao muncul. Dia sangat pendiam, kulitnya kasar, terlalu berbeda dibandingkan dengan penampilannya yang tampan dan halus sebelumnya, malah memiliki tipe temperamen yang kasar. Jelas bahwa dia tidak menghabiskan waktunya di rumah kaca beberapa tahun terakhir ini, dia pasti mengalami banyak hal. Kakak laki-laki! Dia berteriak. Ketika dia melihat Shi Hao, dia tidak bisa tenang lagi, air mata muncul di matanya, mengalir deras. Dia sama sekali tidak mendengar tentang masalah Shi Hao di tempat terpencil seperti ini, sama sekali tidak menyadari tentang kebangkitannya. Sekarang, semua jenis perasaan melonjak di hatinya, membuatnya merasa sangat bahagia. Ini terutama ketika dia mengetahui bahwa Shi Hao membantai dan mengalahkan Tuan Istana Kuno, dia merasa lebih terkejut dan gembira. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka tidak membunuh aku. Sepertinya mereka benar-benar mendengar reputasi saudara laki-laki, jadi itu sebabnya setelah melepaskan tulangku, mereka membiarkanku hidup. Qin Hao berkata sambil menghela nafas. Di mana Wang Abadi? Setelah Shi Hao menghibur Qin Hao, dia tiba-tiba berbalik, melihat ke arah makhluk berkepala 9. Dia tidak ada di sini lagi, selalu berkeliaran di luar, membantu aku mencari darah dan tulang masa lalu aku. Kata makhluk berkepala 9 itu. Namun, Shi Hao tidak terlalu mempercayainya, hanya merasa dia tidak jujur. Sebuah tatapan ganas menyapu. Namun, pihak lain tetap tenang, tidak mengungkapkan apapun. Ayo pergi untuk saat ini, kata Dewa Kegelapan Willow. Itu memandang istana kuno bimbingan, tidak mau tinggal di sini terlalu lama. Shi Hao mengangguk. Dia membawa Qin Hao bersamanya dan pergi. Dia secara alami tidak sepenuhnya mempercayai monster berkepala 9 ini, tetapi sepertinya bukan ide yang baik untuk terus bertarung. Itu karena dia sendiri juga menderita luka serius. Setelah mencapai status Raja Abadi, ini adalah pertama kalinya dia terluka sejauh ini. Saat itu, salah satu pendiri sistem kultivasi domain abadi sebelumnya menghancurkan istana kuno bimbingan, tetapi pada akhirnya juga tidak menemui akhir yang baik. Ecliptic Immortal Gold Taoist berkata, mengungkapkan beberapa informasi rahasia. Pada kenyataannya, Shi Hao sudah mendengar tentang ini sejak lama. Keturunan Raja Abadi yang tak tertandingi yang sebelumnya disegel di alam bawah, yang tinggal di pohon dunia, berbicara tentang hal-hal ini dengan Shi Hao. Apakah monster berkepala 9 itu merobohkan istana kuno bimbingan itu, atau apakah dia benar-benar melarikan diri karena kejadian yang tidak terduga? Jangan bilang kalau orang itu sengaja dilepaskan oleh tanah kegelapan. Mungkin dia sudah benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Kata nomor 2 di bawah langit. Tidak perlu mencoba dan mencari tahu ini sekarang, kata Shi Hao. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak sekarang, hanya dengan menjadi lebih kuat akan ada gunanya. Dia merasakan gelombang tekanan. Dia hanya bertarung dengan satu orang, namun sudah terluka parah. Terlebih lagi, untuk mengambil nyawa pihak lain, dia mungkin harus membayar setengah dari nyawanya sendiri. Ini jelas tidak cukup baik. Sekarang kekacauan melanda semua sisi, dia membutuhkan kekuatan mutlak untuk menaklukkan semua musuh. Shi Hao mulai berpikir tentang jalan menembus tingkat Raja Abadi. Jangan bertindak sembarangan. Dari dulu hingga sekarang, semua orang yang berjalan di jalan ini telah mati, tidak terkecuali untuk ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dunia ini tidak memiliki jalur kaisar, Raja Abadi sudah berakhir. Ecliptic Immortal Gold Taoist berkata, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak ada jalan, aku akan membuat yang baru, kata Shi Hao. Mereka yang bisa mencapai langkah ini adalah semua tokoh terkemuka di zamannya masing-masing. Mereka yang menjadi raksasa adalah semua penguasa yang tak tertandingi dari era besar mereka masing-masing. Di antara raksasa, seberapa besar perbedaan yang ada, mereka semua memiliki bakat yang tak tertandingi. Shi Hao cukup kuat dan sekarang, dia mengalahkan Kundi dan monster berkepala 9 satu demi satu, tetapi sulit baginya untuk menang melawan kekuatan gabungan dari banyak ahli ini. Itu sebabnya dia merasakan urgensi. Dunia luar meledak menjadi keributan. Huang benar-benar memasuki kedalaman domain abadi, dapat dengan tenang kembali setelah bertarung dalam pertempuran yang mengejutkan dunia.
Ini membuat banyak orang tercengang. Dia mengalahkan makhluk itu di sana. Untuk melakukan ini pada usia seperti itu, apakah surga akan ditentang? Pada akhirnya, Shi Hao menginjak jalan kaisar yang menghancurkan raja. Pertempuran besar yang menentukan akan tiba, segala sesuatu di batas laut realm akan terungkap. Aku tidak bisa bergabung dalam pertempuran seperti sekarang ini, aku harus menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana aku bisa menekan semua musuh. Itu karena ada beberapa adegan yang sudah bisa dia bayangkan. Shi Hao dengan jelas mengerti bahwa begitu pertempuran besar meletus, mungkin ada beberapa raksasa yang membantai mereka bersama-sama. Sampai-sampai ada kelompok Raja Abadi dan Raja Abadi yang jatuh yang akan bergandengan tangan untuk mencoba dan membunuhnya. Pada saat itu, langit akan runtuh dan bumi akan pecah. Bahkan domain abadi mungkin dihancurkan, apalagi yang ada di sisinya. Pada saat yang sama, apa yang membuatnya merasakan ketakutan menahan terbesar adalah bahwa jika makhluk yang benar-benar tak tertandingi keluar dari tanah kegelapan, lalu apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus menghadapinya? Di dunia luar, Raja Abadi dari segala arah tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Huang membantai jalannya menuju kedalaman domain abadi. Dia bisa lolos dengan utuh bahkan setelah menghadapi makhluk yang melarikan diri dari istana kuno kegelapan itu. Ini benar-benar masalahnya, dia melakukan ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia kembali menang, mengalahkan lawannya. Banyak orang ingin datang dan bertanya tentang hal ini, untuk mengetahui rahasia apa yang sebenarnya ada. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Huang pergi mengasingkan diri. Berkultivasi dalam pengasingan sekarang, apakah dia menderita kerusakan pada yayasannya? Dia seharusnya terluka. Namun, ada juga rumor bahwa dia ingin menembus level raja dan menjadi kaisar. Suara udara dingin yang tersedot dapat terdengar di domain abadi, bahkan membuat Raja Abadi merasa terguncang ketika mereka mendengar informasi ini. Mereka semua bangkit satu demi satu, melihat ke arah laut berbintang di mana Huang berada. Mereka terdiam, ekspresi mereka sangat muram. Pakar generasi selanjutnya seperti apa ini? Untuk bangkit dengan gagah berani, mengalahkan semua lawan seperti ini, apakah dia sekarang akan mengambil langkah maju? Terlepas dari apakah itu Raja Abadi atau raksasa di domain abadi, mereka semua telah terperangkap di alam Raja Abadi untuk waktu yang lama. Beberapa makhluk tetap di sini selama satu era besar, tidak dapat melihat jalan di depan. Ada juga yang mencoba menembus penghalang ini, berjuang dengan semua yang mereka miliki untuk merasakan langit baru. Namun, sangat disayangkan, pada akhirnya, mereka semua masih mati. Ada beberapa makhluk lain yang tidak bisa melihat masa depan di dunia ini, jadi mereka akhirnya memilih untuk berangkat ke laut, ingin menyeberangi laut realm dan tiba di pantai lain. Namun, jalur laut itu juga terlalu berbahaya. Hampir semuanya gagal, tidak pernah ada kaisar yang kembali. Apakah Huang akan mempertaruhkan semuanya? Dia masih terlalu muda. Dia harus terus mengumpulkan untuk beberapa waktu. Jika dia bertindak gegabah ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan sangat disayangkan. Seorang Raja Abadi yang lebih tua berkata, orang-orang aneh lama immortal domain semua khawatir, takut dia akan mati karena ini. Jika itu terjadi, kerugian immortal domain akan terlalu besar. Setelah bertahun-tahun, Huang telah menghadapi makhluk yang menyeberang dari Realm Sea, bahkan menghadapi raksasa sendirian, membunuh mereka setelah pertempuran berdarah, membangun kontribusi yang luar biasa. Kekuatannya adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Sekarang, justru saat-saat sulit ini, kekacauan meletus dari waktu ke waktu, perbatasan domain abadi akan dihancurkan menjadi kehancuran. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Huang, domain abadi akan kehilangan Raja Abadi yang tak tertandingi. Reputasi Huang telah lama mengguncang domain abadi. Terlepas dari apakah itu makhluk biasa atau ahli yang berada di atas, semua orang tahu tentang dia. Sekarang, Shi Hao pergi ke pengasingan, ini menimbulkan gelombang besar. Semua pihak memperhatikan dengan seksama, semuanya menunggu dengan gugup. Waktu terus mengalir. Di mata manusia, ini adalah waktu yang sangat lama. Nama Huang berangsur-angsur berubah dari guntur yang menusuk telinga menjadi legenda. Orang bisa melihat berapa lama periode ini. Para abadi sejati semua menunggu, tetapi pada akhirnya, mereka juga menjadi sedikit lelah. 10.000 tahun, 20.000 tahun? Selama waktu ini, domain abadi mengalami beberapa pertempuran hebat. Makhluk dari laut real membantai mereka, pertempuran sengit, darah mengalir seperti sungai. Itu sangat pahit. Hanya di zaman tanpa Huang, semua orang menyadari betapa besar kontribusinya. Domain abadi memiliki raksasa yang mati, jejaknya terhapus oleh makhluk mengerikan dari laut alam. Pertempuran besar menjadi tenang. Banyak tempat di domain abadi hancur. Dunia ini penuh dengan kesuraman, darah di mana-mana. Semua klan menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat, semuanya diam-diam mengobati luka mereka. Pada langkah ini, banyak orang mengerti bahwa masa depan penuh dengan keputusasaan. Mungkin tidak ada satupun Raja Abadi yang akan menemui akhir yang baik, apalagi yang lain. Di dalam gua batu,
Ada formasi yang sangat besar yang diatur. Gua itu penuh dengan kekacauan primal yang kabur, aura di dalamnya menakutkan, melepaskan suara gunung runtuh dan lautan menderu dari waktu ke waktu. Dengan suara peu, seberkas darah keluar. Shi Hao membuka matanya. Dia melihat bahwa gua kuno itu berantakan, bahkan formasi besar yang mengejutkan dunia yang melindungi tempat isolasinya retak, tanahnya sangat merah. Setelah 100.000 tahun, dia mencoba semua hal yang berbeda, terus-menerus menyerang sampai batasnya. Ada lebih dari 10 kali di mana dia hampir mati. Dia gagal lagi dan lagi, hatinya seolah tertutup kabut. Siksaan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Shi Hao benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Dia memikirkan setiap metode untuk mengambil langkah terakhir itu, menerobos alam Raja Abadi dan menjadi seorang kaisar. Namun, pada akhirnya, dia masih gagal. Selain itu, ada luka dao besar yang sangat serius yang tertinggal. Setelah menghela nafas ringan, Shi Hao memakan setengah batang obat abadi, diam-diam menutup matanya. Hanya beberapa dekade kemudian, apakah dia bangun lagi, matanya menyala dengan cemerlang. Jalan ini tidak berfungsi. Shi Hao menghela nafas. Dalam 100.000 tahun terakhir, dia dengan paksa mencoba untuk mendorong keterampilan daonya ke puncak, menyempurnakan dagingnya menjadi lebih kuat daripada senjata Raja Abadi. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih gagal. Dia dengan paksa mencoba menerobos, menggunakan kekuatan magis yang tak tertandingi untuk mendorong keterampilan daonya sendiri ke puncak, berharap menjadi lebih kuat. Namun, dia mengalami serangan balasan, tubuhnya pecah beberapa kali. Bahkan ada kalanya tubuh dan jiwanya mulai terbakar, hampir berubah menjadi semburan abu. Shi Hao keluar dari pengasingan, mengejutkan semua sisi pengadilan kekaisaran. Banyak orang segera bergegas, bahkan Dewa Kegelapan-Kegelapan, Bulu Emas Hou dan yang lainnya ingin tahu hasilnya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka telah lama membuat persiapan ke dalam, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini terlalu sulit. Itu bagus selama kamu baik-baik saja. Kakek 15 Shi Zhongtian berkata. Dia takut Shi Hao akan gagal dan membuang nyawanya dalam prosesnya. Itu karena dari dulu hingga sekarang, di antara mereka yang mencoba menerobos dengan paksa, 90% dari mereka semua akan mati. Di domain abadi, para ahli dari semua sisi terkejut. Huang gagal dalam terobosannya, signifikansi ini sangat besar. Banyak Raja Abadi merasakan bayangan membayangi pikiran mereka, merasa bahwa jalur kaisar benar-benar tidak ada. Pada saat yang sama, ada orang yang terkejut. Meskipun Huang gagal berjalan di jalur kaisar, dia masih bisa terus hidup. Mereka harus mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Kemudian, Shi Hao mengunjungi ahli yang berbeda, menuju ke beberapa istana Raja Abadi, duduk dan merenungkan teori dengan mereka, mendiskusikan rahasia kenaikan kaisar. Raja-raja lain secara alami bersedia. Selama proses ini, Shi Hao bertukar beberapa metode hebat dengan mereka, misalnya, teknik berharga naga sejati yang ia peroleh dari seorang Raja Abadi tua yang bukan bagian dari klan naga sejati. Dia memberikannya ke naga merah. Namun sekarang, naga merah tua juga sudah mencari jejak di darahnya. Setelah memverifikasi keduanya, dia menemukan bahwa apa yang dia temukan juga benar. Terlepas dari apakah itu naga merah atau semut bertanduk surgawi, mereka berdua memiliki kelemahan bawaan. Mereka diplot sebelum kelahiran mereka, tetapi untungnya, mereka mampu menebus kesalahan mereka di kemudian hari. Secara komparatif, keturunan ahli Raja Abadi lainnya tidak seberuntung itu. Shi Hao berkeliaran, menghabiskan beberapa ribu tahun. Itu karena kadang-kadang, ketika dia mendiskusikan Dao dengan Raja Abadi, kedua belah pihak akan menerima beberapa manfaat, segera memahami Dao. Bertahun-tahun mungkin berlalu begitu saja, kadang-kadang bahkan lebih dari 1 abad. Jalan ini telah gagal, jadi aku harus mencoba jalan yang berbeda. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mengira dia masih berani melanjutkan, apalagi mengambil risiko begitu cepat bahkan setelah gagal dalam upaya sebelumnya. Hanya saja, kali ini, Shi Hao tetap low profile, meninggalkan Immortal Domain. Dia pergi sendiri, kembali ke 9 surga 10 bumi yang hancur. Sambil berjalan melewati tanah kuno, melihat bumi yang hancur ini, dia menghela nafas. Sudah lebih dari 800.000 tahun sejak dia memasuki domain abadi, dunia ini sudah terlalu banyak berubah. Shi Hao menuju ke 8 wilayah alam bawah. Makam-makam dari masa lalu itu sudah hilang. Dia menghela nafas panjang, diam-diam memberi hormat ke semua arah di tanah kuno ini. Singa berkepala 9, tanduk Xiao Tian yang luar biasa, kakek hantu pavilion surga mending, kerabat dari desa batu. Terlalu banyak, terlalu banyak. Waktu berlalu, tahun-tahun terasa kejam. Jika itu adalah makhluk fana, banyak kenangan yang sudah lama terhapus, tidak mungkin mereka bisa mengingatnya. Namun, bagi Shi Hao, hal-hal masa lalu tampaknya telah terjadi kemarin, masih sejelas itu. Kemudian, dia memasuki 3.000 provinsi dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke 9 surga. Mereka semua adalah tanah kuno yang hancur yang mengambang di kosmos.
Dia menawarkan pengorbanan satu persatu, mencari kenangan masa lalu. Pertumpahan darah yang kejam, air mata kegembiraan, situasi tak berdaya, peristiwa masa lalu yang menarik hati sanubari, semuanya berserakan dengan angin, terkubur di bumi kuno yang telah dikalahkan ini. Di tanah kuno tertentu, Shi Hao berhenti. Matanya meledak dengan kecemerlangan, menatap hamparan bumi hangus. Segera setelah itu, di kedalaman bawah tanah, makhluk hidup kembali. Kemudian, itu dibangunkan, bergegas. Ini kamu, itu sebenarnya kamu. Gunung 5 fase hancur, terkubur di kedalaman bumi yang besar. Setelah sekian lama, ia selalu tetap di sini, tidur, terputus dari dunia luar. Ketika melihat Shi Hao lagi, dia tertegun, terkejut, dan kemudian merasakan kegembiraan. Shi Hao agak terkejut. Jika bukan karena keterampilan daunnya cukup dalam, sudah berada di jalur menembus alam Raja Abadi, dia tidak akan bisa merasakan bahwa sepotong batu dingin dan keras di bawah tanah sebenarnya adalah Gunung 5 fase. Dia hanya ingat bahwa keluarga Qin seharusnya ada di sini di masa lalu. Setelah bertahun-tahun berlalu, Immortal Qin masa lalu telah lama berlalu. Gunung 5 fase mengalami pertempuran hebat di masa lalu juga, jatuh di sini. Teman Dao, bantu aku. Gunung 5 fase berkata. Shi Hao mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari karma. Saat itu, Gunung 5 fase telah melindunginya, dan sekarang, dia sampai di sini, tepat pada waktunya untuk mengembalikan karma ini. Cahaya ilahi melonjak. Shi Hao menyempurnakan artefak, menggunakan api Raja Abadi yang tak tertandingi untuk melelehkan Gunung 5 fase, apalagi melengkapinya dengan beberapa harta surgawi yang langka. Pada akhirnya, Gunung 5 fase dihidupkan kembali. Segel masa lalu telah lama menghilang, lagi pula, bahkan tubuhnya telah dipukuli hingga hancur. Ini adalah makhluk dari Laut Realm, beberapa orang memasuki alam ini. Mereka memiliki karma di antara mereka, jadi mereka bertarung di sini, membuatku menderita juga. Sebenarnya ada raksasa yang termasuk di antara mereka. Shi Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Pertarungan hebat akan segera tiba, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. 9 surga 10 bumi hancur dalam pertempuran itu, orang-orang sangat menderita, jadi dia secara alami ingin berpartisipasi dalam penyelesaian karma yang hebat ini. Dia bertanya kepada Gunung 5 fase kemana arahnya. Aku ingin pergi ke pengasingan, tetapi tanah suci apa yang tersisa di dunia ini? Aku mungkin juga hanya mengikuti kamu ke domain abadi. Gunung 5 fase berkata. Shi Hao merobek kekosongan, membawa Gunung 5 fase ke domain abadi, menunjukkannya ke pengadilan kekaisaran. Namun, dia sendiri tidak kembali, malah menuju ke tempat berikutnya. Dia ingin memasuki bumi pemakaman. Tempat itu juga memiliki artefak kuno asal. Apakah ini masih wilayah tak berpenghuni perbatasan Desolate? Sepanjang jalan, Shi Hao melepaskan desahan ringan. Saat itu, tempat ini penuh dengan misteri. Imperial Pass yang megah dan megah menjulang di sini, menjaga lorong yang menuju ke alam asing. Namun sekarang, semuanya hancur. Dia menjelajahi daerah yang tidak berpenghuni. Terlepas dari banyak tulang kering, ada banyak reruntuhan yang tampak sangat sunyi. Shi Hao tercengang. Dia merasakan sesuatu lagi, melihat ke tempat tertentu. Kemudian, dengan jentikan jarinya, kekosongan itu terkoyak, sebuah dunia kecil muncul. Setelah memasuki tempat ini, dia merasakan energi roh abadi yang kuat. Ini adalah dunia kecil kuno yang masih menyegel aura Dao abadi. Dia menatap ke depan. Ada kolam yang mengeluarkan cahaya warna-warni hijau. Ada teratai ilahi yang saat ini bergoyang di sana, jelas perasaan yang berkembang lama. Siapa kamu? Teratai ilahi ketakutan, bergoyang-goyang. Riak mengalir keluar, hukum ilahi terjalin. Itu tidak lemah, tapi tentu saja, ini ada di domain mortal Dao. Mata Shi Hao berputar-putar dengan cahaya. Di pupilnya, ada kekuatan waktu yang berputar. Ada beberapa adegan, beberapa fragmen yang tercermin dalam hatinya. Dia tahu asal-usul teratai ilahi. Itu kamu. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan desahan ringan. Teratai ini sebenarnya sedikit terkait dengannya. Di masa lalu, ketika pertempuran 3000 jenius provinsi berakhir, 9 surga memilih bakat heroik untuk menerima dan memasuki lembaga Dewa Surgawi, tetapi mereka harus menguji untuk melihat siapa yang terbaik di antara klan yang berbeda. Pada saat itu, mereka semua masing-masing memasuki wilayah tak berpenghuni di luar Imperial Pass. Jelas bahwa ini tidak hanya melibatkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Jika keberuntungan seseorang tidak cukup baik, menghadapi bencana, mungkin mereka akan mati di sepanjang jalan. Sebelumnya ada seorang wanita bernama King Xian dari 3000 provinsi yang sangat kuat, tetapi meninggal di tengah jalan. Pada saat itu, Shi Hao kebetulan lewat, melihat adegan terakhirnya. Namun, wanita ini cukup menantang surga. Dengan alam kultivasinya, dia benar-benar melakukan kelahiran kembali yang sukses, berubah menjadi benih, meminta Shi Hao untuk menanam dan menyembunyikannya di sini. Aku ingat kamu mengatakan bahwa ada keberuntungan alami milik kamu di sini,
tangkai primal Chaos Green Lotus. Kamu mendapatkan keberuntungan alami ini? Shi Hao bertanya. Namun, King Xian bingung. Setelah kelahiran kembali, itu sama dengan kehidupan baru, lama melupakan segalanya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dia bangkit kembali di dunia ini, menerobos bumi dan tumbuh lagi. Shi Hao menatap kolam ini, menatap ke bawah. Ada makhluk lain di dalam. Lebih tepatnya, itu adalah benih teratai primal Chaos yang hancur. Saat itu, dia hanya menanam King Xian di luar, bukan di dunia kecil ini. Sebenarnya ada orang lain yang membawanya masuk. Apakah itu biji teratai misterius ini? Ini adalah benih hancur yang membawa energi kacau, tetapi masih belum mati. Itu masih memiliki kekuatan hidup, masih memiliki fluktuasi hidup. Teman Dao, sebuah suara terdengar. Kemudian, benih terbang keluar, muncul dari kolam. Benih teratai primal Chaos? Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar menemukan benih kuno. Itu sebenarnya tersembunyi di sini. Jelas bahwa saat itu, alasan mengapa King Xian menemuinya adalah karena itu menariknya. Tubuhku telah hancur, menderita bencana lagi setelah kelahiran kembali. Bahkan setelah tertidur untuk waktu yang tak terbatas, aku masih terengah-engah. Benih teratai hijau berkata. Shi Hao sudah tinggal di domain abadi selama bertahun-tahun, jadi dia sudah lama memahami banyak hal. Memang ada tangkai primal Chaos Green Lotus, individu ini adalah raksasa. Namun, pada akhirnya, itu jatuh, keberadaannya tidak diketahui. Siapa sangka ternyata benar-benar ada di sini. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Shi Hao bertanya. Cedera aku ada di jejak asal aku. Primal Chaos Green Lotus berkata sambil menghela nafas. Shi Hao mengambil tindakan, merebutnya. Matanya memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, menatap sumbernya. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, cahaya abadi melonjak, kekuatan hidup yang kaya menyebar, membungkus benih ini. Pada akhirnya, dia bahkan lebih melepaskan setetes darah esensi untuk memelihara benih ini. Pada akhirnya, primal Chaos Green Lotus bergetar. Lingkungannya hijau berkilau, dipenuhi dengan kekacauan utama, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Terima kasih banyak kepada teman Dao, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa terima kasih aku. Selama aku masih hidup, tidak peduli berapa banyak era hebat yang diperlukan, aku pasti akan mengembalikan bagian karma ini. Kata primal Chaos Green Lotus. Itu sangat terguncang. Bagaimana mungkin Raja Abadi yang normal memiliki metode seperti ini? Bahkan raksasa pun tidak bisa melakukan ini. Shi Hao melambaikan tangannya dan berkata, aku harap kamu bisa pulih. Teman Dao, masa depan dunia ini akan mengalami banyak kesengsaraan. Sebagai primal Chaos Green Lotus, keberadaan bawaan, aku merasakan sesuatu dalam kekacauan utama. Kamu harus berhati-hati. Primal Chaos Green Lotus memperingatkan. Aku tahu. Shi Hao mengangguk. Hari ini, teman Dao telah memberiku darah esensinya sendiri. Di masa depan, tidak peduli di mana Dao teman berada, bahkan jika kamu mengalami kelahiran kembali, bereinkarnasi ke kehidupan lain, jika aku masih di dunia ini, aku pasti akan mengembalikannya dengan darah esensi kekacauan utama, membantu kamu melangkah menuju puncak mutlak sekali lagi. Ini adalah jenis sumpah yang melibatkan mantra kuno. Itu mengambil inisiatif untuk mengikat karma di sekitar mereka. Shi Hao terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Begitu seseorang meninggal, kehidupan apa lagi yang bisa dibicarakan? Apakah masih ada reinkarnasi? Aku lebih suka percaya itu ada. Ini adalah sesuatu yang agak tidak berdaya. Kata primal Chaos Green Lotus. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia menghela nafas. Ini adalah harapan tak berdaya. Teman Dao, mari berpisah di sini. Keturunan dari klan teratai hijauku ini, biarkan saja dia muncul dan binasa sendiri di alam bawah. Aku rasa setelah menderita bencana, dia tidak akan dengan mudah terlibat dalam karma dunia fana lagi. Kata primal Chaos Green Lotus. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Shi Hao, itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menembus kehampaan dan memasuki kekacauan utama, sehingga menghilang tanpa jejak. Itu adalah seseorang yang telah mati untuk waktu yang tidak terbatas. Saat itu, banyak karma tersebar, sekarang tersembunyi dalam kekacauan utama. Itu ingin pulih, kemungkinan tidak muncul untuk satu atau dua era hebat lainnya. Itu karena dia ingin mengalami kelahiran kembali, jadi dia mungkin melupakan segalanya. Hanya jejak di fondasinya yang akan memandu lintasan hidupnya. Agar benar-benar terbangun lagi, tidak diketahui berapa usianya. Pemakaman bumi masih damai. Kedatangan Shi Hao mengejutkan para raja pemakaman, juga membangunkan Shen Ming dan Sanzang. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Shi Hao, mereka semua menghela nafas lega. Beberapa ratus ribu tahun lagi telah berlalu dalam sekejap. Nama teman Dao telah mengguncang semua alam, reputasi teman Dao bahkan telah mencapai bumi pemakaman kami yang terpencil. Raja pemakaman Huo Heng berkata, sekarang, terlepas dari apakah itu alam asing atau bumi pemakaman,
atau bahkan domain abadi dan laut alam, pengalaman ajaib dari seorang ahli muda tertentu terus beredar. Orang itu justru Shihao. Itu semua karena kekuatannya yang besar, kemampuannya untuk membunuh raksasa, ini secara alami menarik perhatian banyak ahli. Mengapa teman Dao datang ke sini? Raja Pemakaman Hanzuo juga angkat bicara. Alasan pertama adalah karena aku ingin bertemu dengan beberapa teman lama, mengenang masa lalu. Yang kedua adalah aku ingin melihat artefak kuno asal kamu. Kata Shihao. Wajah para ahli ini semuanya berubah. Asal artefak kuno adalah sesuatu yang bahkan akan mereka hindari. Bahkan di level mereka, mereka tidak mau gegabah melakukan kontak dengannya, namun Huang benar-benar ingin memeriksanya. Saudara Shi, kamu berjudi dengan hidupmu di sini. Huang, melakukan ini terlalu berbahaya. Sanzang dan Shenming sama-sama menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatnya, aku tidak akan melakukan apapun dengan terburu-buru. Kalian seharusnya sudah mendengar bahwa bahkan artefak kuno asal dari alam asing adalah sesuatu yang sudah aku hadapi, namun masih bertahan. Shihao tersenyum. Para raja pemakaman di sini semua membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Huang juga melakukan kontak dengan artefak kuno asal mereka, tetapi tidak mati. Hanya saja, mereka tidak tahu apakah dia masih bisa melewatinya dengan aman setelah melakukan kontak dengannya untuk kedua kalinya. Teman Dao, bukan karena kami pelit, tetapi kami benar-benar khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Pemakaman Raja Huo Heng sangat langsung, memberitahu Shihao bahwa artefak kuno asal mereka sangat jahat. Bahkan para raja pemakaman pun merasa aneh, seram, dan tak terduga. Itu bahkan bisa mengancam kehidupan makhluk di level mereka? Aku tidak takut, kata Shihao. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau datang ke sini. Namun, dia sudah kehilangan satu jalan, jadi dia harus mencari jalan lain untuk menembus level raja dan menginjak jalan kaisar. Karena ada desas-desus di dunia bahwa membuka origin ancient artefak mungkin merupakan jalan kaisar yang sebenarnya, maka dia menetapkan resolusinya untuk mencobanya. Pada akhirnya, setelah para raja penguburan mendiskusikan hal-hal secara rahasia, mereka tetap setuju. Namun, mereka memperingatkan bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia sama sekali tidak dapat bertahan dengan itu. Pada saat yang sama, mereka juga menyatakan pendirian mereka, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa melibatkan mereka. Banyak terima kasih kepada teman-teman Dao. Shihao menunjukkan hormat yang besar kepada mereka. Kali ini, ada 5 raja pemakaman yang muncul secara total, bertemu dengannya secara langsung. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan hati-hati, mereka semua mundur. Kenyataannya, bumi pemakaman melakukan migrasi besar-besaran. Para raja membawa banyak generasi berikutnya bersama mereka, semuanya bersembunyi di daerah pemakaman yang jauh karena takut sesuatu yang besar akan terjadi. Shihao ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin bisa membuka artefak kuno asal, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Itu karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia benar-benar membukanya. Jika ada tragedi yang mengerikan, menghancurkan semua yang hadir, lalu bagaimana dia bisa menghadapi raja-raja di bumi pemakaman? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencoba beberapa hal terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan setelah melihat situasinya. Aku ingin mengunjungi kakakku dulu, kata Shihao. Dia ingin melihat Cao Yusheng. Sanzang dan Shenming membimbingnya ke kedalaman wilayah pemakaman, mengunjungi Cao Yusheng dan anjing kecil yang sedang tidur nyenyak. Shihao sebelumnya telah terperangkap di dalam 10 jejak reinkarnasinya selama 500.000 tahun, dan kemudian dia memasuki domain abadi selama 800.000 tahun, ditambahkan bersama-sama sudah lebih dari 1 juta tahun. Kalian semua harus hidup dengan baik, kata Shihao. Saat itu, justru karena Cao Yusheng menggendongnya di punggungnya, rambut putihnya acak-acakan, membawanya ke sini bersama anjing kecilnya, dengan panik mencoba menyelamatkannya, sehingga mereka berakhir dalam keadaan ini. Pada saat itu, Cao Yusheng dan anjing kecil keduanya memasuki usia akhir, tidak memiliki banyak umur tersisa. Mereka sudah tua, energi darah mereka mengering, tetapi demi dia, masih menjadi gila, berkeliaran di mana-mana di bawah langit. Dia harus melindungi kedua teman lama ini bagaimanapun caranya. Cahaya abadi yang tak berujung melonjak. Shihao membantu mereka, 2 tetes darah esensi Raja Abadi keluar, niat membunuh mereka menghilang, di dalamnya hanya esensi tak berujung, mendarat di bumi pemakaman. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Artefak kuno asal wilayah pemakaman tidak selalu ada di dunia ini, melainkan hanya muncul sekali setiap periode waktu tertentu. Ini karena ada kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang sebelumnya ditampilkan oleh raja yang berbeda. Shihao tiba, menuju jalan sendirian. Dia bersiap untuk mengobrak-abrik kekosongan untuk melihat artefak kuno asal para ksatria mayat hidup. Sementara itu, di belakangnya, banyak ksatria mayat hidup mundur karena takut dia akan menimbulkan bencana besar. Bagaimanapun,
Dia adalah raja abadi sekarang. Jika dia menimbulkan gangguan, maka itu pasti akan menjadi masalah besar, mungkin mempengaruhi semua alam yang berbeda di dunia. Shi Hao merobek kekosongan. Dengan kultivasinya saat ini, apa yang tidak bisa dia lakukan? Bahkan segel yang tak tertandingi tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan bisa bergerak bebas melalui surga mencapai tanah pemakaman raja diatur.